Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Presisi. Terima kasih rekan-rekan sekalian sudah hadir meluangkan waktunya. Untuk hari ini ada dua kegiatan rilis. Yang pertama penembakan TKP di Cakung, Jakarta Timur, dan yang kedua penembakan di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jaya dan bersama Polres Metro Jakarta Timur, khusus yang di Cakung. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu sama-sama rekan-rekan bagaimana dari CCTV pada saat terjadinya peristiwa penembakan yang terjadi di hari Sabtu 8 November 2025 sekira pukul 3:30 dini hari. Silakan diputarkan. Ada saksi yang membantu. Itu pelaku. Ya. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban Bapak almarhum AS yang ditinggalkan, diberikan kekuatan dan ketabahan. Kejadian ini berawal dari para pelaku ingin melakukan perbuatan tindak pidana, diketahui oleh Pam Swakarsa. Saat Pam Swakarsa mengetahui, melihat dari tayangan CCTV di kantor pos pengamanan untuk mencegah, menghalangi perbuatan pidana tersebut, tetapi terjadi perlawanan kepada dua orang saksi. Oleh dua orang pelaku dilakukan penembakan mengenai perut dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Kita hadirkan juga Bapak Kapolres Metro Jakarta Timur untuk bisa menjelaskan bagaimana TKP awal sampai dengan polisi mengetahui insiden terjadinya penembakan tersebut. Silakan Pak Kapolres. Baik, terima kasih teman-teman media. Saya Kapolres Metro Jakarta Timur akan menyampaikan, kita tadi melihat tayangan di CCTV bahwa kejadian 8 November tahun 2025 itu hari Sabtu yang disampaikan pada pukul 03.00 WIB, di mana kejadian tersebut berlangsung berawal pelaku ini sebenarnya memang mencari target dan tentunya di Jalan Pelajar
RT 7 RW 9 Kelurahan Cakung Barat ini sudah memiliki sistem dalam yang memiliki 40 titik CCTV dengan 17 portal dan ada 9 pos keamanan lingkungan. Tentunya pada saat itu pelaku mencari tempat yang bisa masuk ke ada jalan yang bisa masuk. Kami melihat dari awal untuk mencari jalan masuk hingga keluarnya. Setelah itu yang bersangkutan atau pelaku tersebut berdua ini akhirnya mendapatkan pintu masuk dan mendapatkan target sasaran yang tadi kita lihat bersama terjadinya ada penembakan. Dan tentunya setelah kami lihat dari pelaku ini mencoba melakukan target yang akan diambil, ternyata kendaraan tersebut dilakukan antisipasi. Yang pertama adalah ban depan itu dirantai dan ada rem cakramnya itu digembok, sehingga sulit untuk melakukan percobaan pencurian kendaraan tersebut, sehingga diketahui yang tadi kami sampaikan bahwa ada 9 pos keamanan pos keamanan lingkungan dari CCTV tersebut adanya pelaku melakukan percobaan pencurian, sehingga dengan sergap Surakarta ini akan antisipasi terhadap pelaku tersebut. Akhirnya terjadilah untuk melakukan penyergapan dan ternyata pelaku ini sudah menyiapkan diri dengan membawa senpi, sehingga adanya perkelahian yang pertama yang dilakukan oleh yang di depan pengemudi dengan pelaku yang di pengemudi depan juga melakukan perkelahian. Akhirnya terjadinya letusan tembakan yang mengenai perut sebelah kiri. Hasil dari otopsi juga bersarang di pinggul sebelah kanan, dan juga yang dibonceng di belakang demikian juga ditembak hingga 2 kali yang sempat untuk lari ke belakang gang. Akhirnya kami mendapatkan informasi laporan dari warga adanya korban yang dikenai oleh tembakan dari pelaku. TKP di situ dan kita dapatkan ada sandal berupa helm dan juga baju, dan tentunya inilah yang akhirnya kami lakukan untuk proses penyidikan yang tentunya kami bekerjasama dengan Ditreskrim dari Polda Metro Jaya, dan selanjutnya kami berkoordinasi terus untuk melakukan penyelidikan hingga saat ini sudah terungkap 2 pelaku yang terjadi di wilayah masyarakat. Kami memberikan kepastian dan memberikan keamanan kepada masyarakat di wilayah Jakarta Timur, di mana tentunya apabila ada kekerasan yang menggunakan senjata api, kita tidak tegas, dan khususnya kepada daerah khusus berikan rasa aman, tentram, damai di Jakarta. Tidak ada lagi tindakan kekerasan, dan apabila terjadi kita akan melakukan tindakan tegas secara terukur. Demikian. Terima kasih Pak Kapolres Metro Jakarta Timur. Tadi berawal dari olah TKP awal, mengetahui informasi dari para saksi, mendengar korban teriak minta tolong, dan menghubungi layanan center kepolisian 110 sehingga Polsek Cakung dengan segera ke lokasi kejadian.
Kita sampaikan kepada Bapak Dirkrim juga nanti akan menjelaskan pada rekan-rekan kronologis dari hasil olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dalam kurun waktu 12 jam pelaku pertama dengan inisial R ini sudah bisa diamankan pada saat yang bersangkutan ingin melarikan diri ke wilayah Sumatera, diamankan di Bakauheni Pelabuhan. Selanjutnya setelah pendalaman dari tersangka 1, Subdit Resmob juga melakukan pengejaran kepada tersangka 2 dengan inisial PS. Ini juga diamankan tidak lama setelah tersangka 1 diamankan. Berikut juga dengan barang bukti. Termasuk pertanyaan rekan-rekan, Subdit Resmob Ditreskrim juga mendalami asal-usul senjata api ini. Silakan kita beri kesempatan untuk Bapak Direskrim menjelaskan kronologis penangkapan dan pengembangan dari perkara ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah Jakarta Timur pada hari Sabtu kemarin. Sebelumnya kami menyampaikan bela sungkawa dan ucapan duka sedalam-dalamnya kepada korban. Kita sama-sama berdoa untuk korban agar beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian selanjutnya, rekan-rekan sekalian, kami informasikan bahwa setelah kami menerima laporan atas kejadian yang terjadi dini hari sekitar pukul 03, kemudian tim Jaga Jakarta kami dari Subdit Resmob dan Subdit Jatanras bersama-sama melakukan olah TKP dengan tim olah TKP, kemudian mendapatkan beberapa informasi dan petunjuk 2 orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Selanjutnya setelah memperoleh informasi tersebut dan petunjuk yang kuat, kami melakukan pengejaran terhadap para pelaku dan pada pukul 18 di hari yang sama pelaku. Kemudian